Belajar IPS asik menarik bersama MGMP IPS Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, MGMP IPS Kabupaten Pasuruan akan menghadirkan narasumber seorang guru IPS yang sehari-harinya mengajar di SMP Negeri 4 Meling. Kami perkenalkan Bapak Nuzul Ramdan Gali Saputra SPD. NANI?! お前はもう死んでいる。 Gimana kabarnya Pak Gali? Baik Bu, alhamdulillah. Pak Gali, tadi ada kesulitan Pak hadir ke sini Pak? Alhamdulillah enggak Bu, jalannya udah bagus, kemudian di Maps juga gampang menuju ke sini, jadi bisa langsung ke tempat. Bentar, ngomong-ngomong Pak Gali pakai map, berarti Pak Gali bukan orang asli sini ya Pak ya? Ya kebetulan saya bukan orang asli Pasuruan Bu, gitu. Jadi saya merantau ke sini Bu. Oh merantau atau terdampar Pak? 11-12 mungkin Bu. 12. Oke, baik Pak Gali. Berarti sebelum kalau memang Pak Gali bukan asli sini, berarti Pak Gali baru mengajar di sini Pak ya? Iya, saya kesini pertama 2019. 2019. Jadi sebelumnya saya guru juga di Jawa Barat di Kabupaten Majalengka. Oh di Majalengka. Iya. Berarti di sini baru sekitar 2 tahun ya Pak ya? Iya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Oke, Pak. Berarti sama ya Pak mengajarnya IPS ya? Iya, sama mengajarnya IPS, sempat juga ngajar sejarah Indonesia di SMK. Oh di SMK. Iya. Ada perbedaan nggak Pak dari Pak Gali dulu mengajar sebelum di Pasuruan? Kalau saya sih merasa kalau IPS itu sama sih, karena kan kita belajarnya tentang spasial, histori, kemudian sosial, sama ekonomi kan itu semua kita harus ajarkan secara terpadu. Jadi semua dalam konteks itu masih sama sih sebenarnya. Masih sama ya, tapi mungkin ada sedikit ini ya Pak ya, ada sedikit perbedaannya mungkin apa? Karena kita kan untuk materi IPS itu kan berkembang Pak ya. Iya, betul. Berkembang, kemudian kita juga harus tetap mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan ilmu Iya, pengetahuan betul, dan teknologi, di mana kondisi ini Iya. yang sekarang ini dikuasai oleh siswa. Iya, Nah, betul. oleh karena itu kita juga perlu ini ya Pak ya, seorang guru ini juga harus bisa meningkatkan kreativitasnya, Betul, inovasi dalam betul. pembelajaran gitu ya Pak ya. Ya, apalagi kalau IPS itu kan sangat-sangat kontekstual, Bu. Nggak bisa kita lepas dengan konteks kejadian nyata, tragedi, dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar terkontekstual dengan pembelajaran. Oh iya, iya betul Pak. Jadi ini pengalaman saya baru beberapa hari kemarin. Ini saya mengajar di kelas 9. Jadi pada waktu itu saya minta anak-anak untuk menggali atau mereka saya minta untuk ini mencari potensi keunggulan di masing-masing wilayah. Gitu, Pak. Ya, Ternyata mereka itu agak kesulitan. Iya. Kesulitannya belum sampai kepada keunggulan, tetapi baru sampai kepada menyebutkan wilayah saja mereka tidak paham, Pak. oh iya, Gitu aja. Pada waktu itu saya minta mereka untuk ini saya tanya, anak-anak apakah kalian tahu daerah Sidoarjo itu di mana? Gitu. iya, Ternyata mereka diam semua Pak Gali. iya. Padahal deket ya, Bu. Padahal dekat. Iya. Kemudian saya juga tanya apakah kalian sekarang gini, kalian paling jauh itu perginya kemana? Iya. Ke alun-alun Bu, gitu. Ke alun-alun Pasuruan. Itu Iya. bagaimana Pak Gali? Iya, itu juga yang saya alami Bu di beberapa waktu ke belakang. Kebetulan di tempat saya juga sama seperti itu Bu. Saya tanya paling jauh kemana? Ya paling jauh mereka ikut itu kalau nggak salah ke Jawa Tengah. Itu pun dalam kegiatan ziarah. Ya, jadi kan bukan untuk dalam kegiatan dalam waktu tertentu kemudian intens sehingga menghasilkan pengalaman baru yang agak lama. Jadi kan saya tanya lagi ke anak-anak yang paling jauh kemana? Ke Malang, ke Probolinggo. Yang jaraknya mungkin nggak yang cuma 1 jam dari Pasuruan, sehingga kan itu juga menjadi satu kondisi tertentu di siswa kita.
Berarti ini ya Pak ya, eh, mereka minim pengalaman gitu Pak ya? Betul. Apalagi kan kalau IPS, sekali lagi saya bilang kan harus kontekstual. Ya, bagaimana anak-anak punya pengalaman banyak kan berarti mereka bisa membaca konteks masalah di lingkungan sekitar, gitu Bu. Oh iya, berarti memang tuntutan dari pembelajaran IPS ada kontekstual, Iya, dan siswa paling tidak bisa memahami ya, Betul. memahami kondisi wilayah dan betul, memiliki pengalaman, betul, ya pengalaman tentang kondisi di beberapa wilayah lain Betul, selain betul. wilayahnya gitu ya Pak ya. iya betul, Iya, akhirnya kondisi seperti itu anak-anak yang minim pengalaman akhirnya terkait atau berhubungan erat dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara lancar gitu ya Pak ya. betul. Ya apa ya, ibaratnya terhambat lah, terhambat. Yang kita pengen sajikan kan pengalaman atau konteks baru yang terupdate mungkin, atau misalkan wilayah baru yang mungkin wajahnya baru. Nah, otomatis kan kita bisa membandingkan kondisi sebelumnya dan kondisi yang baru. Nah, kalau anak-anak kondisi sebelumnya aja belum pernah minimalnya mendengar aja, kan bingung kita bagaimana membandingkannya gitu. Iya, seperti mungkin contohnya sekarang ya Pak ya, mungkin contohnya sekarang ini yang sedang apa dibangun ya, yang Iya. dibangun di Kalimantan, ibu Oh kota iya, baru. ibu kota baru. Nah, ya. itu kan mungkin Iya. bisa dilihat ya Pak ya. Iya. Jadi, oh kondisi sekarang di Iya. Kalimantan, apa namanya daerah yang mau dibangun ibu kota Iya. dengan daerah sebelumnya itu seperti apa? Iya, betul. Itu Jadi- minimal seperti itulah. Jadi kan minimalnya mendengar saja. Anak-anak kan misalkan dengan materi yang tadi atau misalkan konteks yang tadi, anak-anak pernah nggak dengar nggak sih tentang mau pindah ibu kota baru gitu. Kalau saya misalkan ke Malang lewat tol, anak-anak tahu nggak? Nah di situ saja kan anak-anak di daerah saya memang belum pernah atau belum tahu atau belum merasakan bagaimana kemudahan antara jalan biasa dengan jalan tol gitu. Ya. Terus gimana tuh Pak caranya Pak untuk menghadirkan pengalaman baru bagi mereka tanpa mereka harus pergi keluar daerah? Ya, itu sebenarnya kan bukan jadi apa namanya keluhan kita ya Bu. Problem itu jangan sebagai jadikan alasan kita, wah ini kita nggak bisa maksimal ke anak-anak gitu kan. Nah itu semua harus kita simpan dalam-dalam lah, karena ya guru IPS benar-benar harus membaca konteks di masyarakat dan bagaimana menghadirkan konteks di luar itu ke dalam kelas sebenarnya gitu. Apalagi sekarang kan kita sudah mau mengalami masa pandemi sekitar 2 tahun lebih, itu kan otomatis kita selama 2 tahun itu kan dipaksa untuk menggunakan digital ya. Nah digital itu bisa kita hadirkan, menghadirkan atau mengemas informasi baru, pengalaman baru untuk anak-anak. Gimana itu Pak caranya Nah, Pak Gali? Pengalaman saya di pembelajaran sebelum-sebelumnya, mungkin di materi ini Bu, ruang dan interaksi antar ruang di kelas 7 ya Bu, di KD 1 itu. Nah, saya mencoba menggunakan Maps Bu, Google Maps. Google Maps ya Pak ya? Iya. Bukan map-map yang biasanya kita pakai di pembelajaran, kita bawa ke kelas itu Oh, Pak. Itu bukan, map. bukan. Itu juga map Pak. Oh itu juga Maps Bu, betul. Ah. Maps dalam bahasa Inggris ya Bu, bahasa Indonesia peta. Peta. Iya. Itu nggak bisa Pak kalau yang pakai yang itu. Kalau peta bisa, Bu, bisa. Cuman kan sifatnya itu kita tidak bisa mengaitkan dengan kontekstual yang lebih baru. Oh gitu. Gitu. Selama ini kan kita pakai itu Pak. Ya. Itu masih ada Pak di sini Ya. kita kalau ada pembelajaran IPS saya gotong-gotong. Ya betul ya. Kan minimal juga kan harus ada lebih dari satu maps juga kan Bu. Iya, atau ini pakai gini Pak. Ya ini. pakai logo bisa gitu. Cuman kan yang tadi kontekstual dan terupdate itu kan ini nggak mungkin update sendiri kan Bu. Oh iya. Ya gitu kan. Peta Beda- juga kan nggak beda bisa. dulu ya begini ya Pak. Ya Pak, gitu. ya. Ya. Nggak mungkin dia berubah. Ya, makanya itu dengan teknologi Maps. Maksud saya Maps itu adalah Google Maps. Itu Google Maps yang biasa kita gunakan itu. Google Maps yang biasa dipakai ini Pak. Iya, biasa di handphone itu. Biasanya saya pakai Pak, tapi ini aja biasanya untuk cari arah gitu Pak. Oh, Cari ya itu. lokasi. Nah, itu Bu, sebenarnya cari lokasi gitu. Terakhir Ibu gunakan itu untuk kemana Bu? Kemarin ke Malang, karena ke Ya. Malang itu kondisinya macet gitu. Ya. Saya mau cari jalan alternatif. Ya. Oh ya. Kemana nih saya harus lewat jalan karena kayak sepertinya macet itu gara-gara hujan banjir itu loh Pak. Oh, iya. Tumbang banyak yang tumbang. Iya. Nah,
Sebenarnya kalau tidak secara tidak langsung kita sadari, macet itu juga bisa dikaitkan dengan ruang, Bu. Kalau di materi kemarin saya yang bahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Macet ketika kita mengarahkan satu tempat ke tempat yang lain, macet itu kan bisa kita kaitkan dengan ruang. Itu kan kontekstual, terupdate, dan anak-anak mungkin yang belum pernah ke Malang bisa tahu perjalanan bagaimana ke Malang. Nah, jadi maps itu bukan sebatas satu tempat ke tempat yang lain dengan menunjukkan jalan gitu. Tapi sebenarnya masih banyak di sana di dalamnya yang bisa kita bahas tentang otomatis kan kalau maps itu kan spasial ya, Bu. Spasial tentang keruangan, tentang geografis. Tapi kan di dalamnya juga kita bisa ternyata di maps itu, di Google Maps itu banyak sekali fitur yang bisa kita kaitkan dengan ekonomi, sosial, dan historical juga bisa. Bentar Pak, ini saya coba buka map Pak. Iya. Saya coba buka map, Iya. itu ternyata Pak, ya yang saya lihat ya hanya garis biru, garis kuning, kemudian merah, terus nama jalan. Itu dari mana pembelajaran IPS-nya masuk di sini Pak? Ya, ini kita mungkin harus konsepkan dengan baik ya, Bu. Cuman kita lihat dengan penggunaan sederhananya aja deh. Misalkan kita pengen tadi, misalkan di tempat saya, anak-anak belum ada yang pernah ke Candi Borobudur. Coba sekarang kita cari Candi Borobudur gitu Pak ya. Oke, boleh. Coba kita ya, Bu. Kita search dicari di sini atau search here ya, Bu. Berarti saya buka langsung ke Maps. aplikasi Maps. Yes. Oke. Terus Ke Maps, kemudian masuk ke Candi Borobudur, cari kita ya. Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur. Loh, saya langsung choose destination ini Pak. Gimana Pak? Berarti yang dipilih mananya Pak? Candi Borobudur yang ada paling atas, Bu, paling atas. Oh, yang paling atas Ya. ada search here itu. Ya. Oke. Ini kita pakai mikrofon kan bisa ya Pak ya? Bisa. Candi Borobudur. Bisa. Bisa, Ya, Pak? bisa. Oke. Kita coba ya Pak ya. Ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat Candi Borobudur ya, Bu. Kita lihat dari petanya dulu. Kita mulai dari petanya dulu. Ya. Kalau kita misalkan dari keruangan, kan anak-anak bisa mempelajari bagaimana lingkungan sekitar Borobudur. Sudah ketemu, Bu? Udah. Oh, Ya. ini yang ada gambar balon-balon itu ya Pak? Ya, nah itu balon-balon. Mungkin kan ini agak berbeda dengan peta konvensional ya, Bu. Kalau peta konvensional kan ada legendanya, kemudian ada icon-iconnya, ada garisnya Oh, sama. maksudnya peta konvensional tuh peta yang biasanya Ya, anak-anak pakai betul. atlas itu ya? Ya, kelas Peta seperti itu wilayah ya. buku itu ya Pak ya? Ya. Oke. Kalau di sini kan kita bisa lihat apa namanya di sekitar Borobudur itu ada apa ini misalkan pelataran heritage Borobudur Ya. Hotel ya, kemudian kita bisa searching atau tarik lagi lebih besar lingkungan sekitarnya Oh, masa ada digeser gitu Pak? ya, ditarik Ditarik. lebih di Oh, zoom in di zoom in zoom. Oke, ya, di zoom in Zoom out apa zoom in ini Pak? zoom in Zoom in. ya, zoom in. Kemudian ada sini ada Balai Konservasi Borobudur, ada Taman Wisata Candi Borobudur. Ya. Ini kan kita bisa melihat dari konteks keruangannya. Kemudian kita bisa lihat juga misalkan dari sejarahnya. Biasanya di Google Maps itu ada penjelasan secara singkat secara historisnya. Oke, berarti gini Pak Galia. Ini kalau kita lihat dari penampakan yang ini ya, gambar-gambar balon-balon ini. Ya. Ini kan sebenarnya sama seperti di peta. Peta Betul. yang biasanya anak-anak pakai pelajari itu. Betul? Ya, cuma bedanya untuk yang ini di Google Maps ini kita Ya. bisa memperbesar. Betul. Kita memperbesar, kemudian kita bisa melihat lingkungan di sekitar Objek. objek Ya, gitu. betul. Objek itu ada apa saja Betul. gitu ya. Oke, berarti itu bedanya ya Pak ya. Bedanya satu itu. Oke, terus bedanya lagi apa Pak? Bedanya lagi kita bisa lihat bagaimana penjelasan secara singkat. Biasanya di Google ada penjelasan secara singkat tentang Candi Borobudur. Oke, Kita caranya, lihat Pak. kita lihat bagian di bawah, Bu, ada Candi Borobudur kan tulisan di bagian yang ada fotonya itu di bawah. Oke, berarti Nah. ini kita kembali dulu ya. Ya, Oke, kembali ke tampilan awal tadi yang ada dua ya, bagian ya. betul. Oke. Kemudian kita tarik ke atas Candi Borobudurnya itu. Oke. Tarik ke atas, kemudian kita turun di agak bawah di bawah tulisan saran edit itu, Ah, bawah tulisan pensil itu. Di sini kan tulis dibangun pada abad ke-9.
situs ini terkenal sebagai candi Buddha terbesar di dunia. Benar Pak. Yang mana Pak? Saya kok nggak ketemu Pak. Nah, Seperti ini. ini satu. Oh, berarti diklik ya Pak Ya. ya? Nah, Oke. nah itu ya. Berarti kita klik itu tadi ya candinya. Kemudian di sana ada informasi keluar ya. Ya, betul. Oke, saya klik dulu. Ya. Nah, keluar di sana ada bintang-bintang, ada Ya. rating. Ya. Rating ini rating untuk apa ini Pak? Rating ini juga bisa dijadikan kita apa namanya pelajari rekomendasi ke anak-anak bagaimana orang-orang secara sosial seneng nggak sih ke Borobudur. Gitu. Paling tinggi ratingnya berapa Pak? Paling tinggi ratingnya kita bisa lihat di sana di ulasannya, kita masuk ya ulasan lainnya masuk Di ke sini kan ada kalau Candi Borobudur ini 4,7. ya 4,7 ini apa namanya termasuk kategori apa ini? termasuk kategori sangat baik karena itu kan intervalnya sampai 5 ya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana ulasan-ulasan orang lain di yang sudah mengunjung ke apa namanya Candi Borobudur. Oh, kita geser ke atas ya, kita scroll ya. Ya, kita masuk ke ulasan lainnya. Masuk ke ulasan lainnya. Ulasan lainnya yang mana Klik. nih Pak? Klik masuk sini. Oh ya. Ya. Kemudian di bawahnya di sini ada. Ya. Sini di bawahnya ada bagaimana orang-orang bisa senang ke apa namanya Candi Borobudur. Oke, kalau yang terlihat di tempatnya Pak Gali apa Pak? Saya di sini 3 minggu yang lalu orang selalu terkagum-kagum dengan situs sejarah dunia yang satu ini. Ya. 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu. Really majestic and grandeur. Sayangnya saat ini pengunjung tidak diperkenankan untuk naik ke atas. Nah, ini kan bagaimana pengalaman orang itu kan bisa menambah pengalaman siswa juga. Real ini sepanjang waktu. Ya. Ya, Kemudian lagi Pak. ada lagi, kita back lagi. Kita lihat bagaimana foto-foto terbarunya. Ya. Foto-foto terbarunya kan itu di ringkasan itu ada banyak menu-menu ya Bu. Tiket, directory, informasi terbaru, ulasan. Kita lihat ke foto. Nah di foto juga ini ada lihat gambar-gambar foto tentang Borobudurnya. Nah ini kan anak-anak bisa mengalami pengalaman baru dengan melihat seperti ini. Oke. Pak, ini kan sebenarnya review tempat ya Pak ya? Yeah. Review tempat. Jadi kalau yang di tampilan saya ini kan kelihatan ada overview ya, ada tiket, ada update, ya, yang perlu kita yang perlu kita buka, yang kaitannya dengan pembelajaran IPS yang mana nih Pak? Misalkan kita mau ke materi keruangan nih Bu. Ruangan, Keruangan, misalkan keruangan, kita bisa lihat tadi yang pertama peta. Ya, peta itu kita bisa lihat anak-anak bagaimana tentang lingkungan dari ruang Candi Borobudur itu. Oke, berarti kita buka yang mana ini? About foto review. Ke peta. Ke petanya aja. Ya, ke peta. Titik petanya itu. Titik petanya sudah bisa kita lihat bagaimana Candi Borobudur, kemudian kita bisa zoom in, zoom out. Kita bisa lihat bagaimana lingkungan Candi Borobudur itu. Bagaimana lihat ternyata di Candi Borobudur itu menghidupkan ekonominya. Ada hotel, ada penginapan, ada pendidikannya juga. Ada situs-situs sejarah, ada situs-situs di sini tadi ada mana tadi museum kapal, ada museum-museum kecil juga di dalam dari Borobudur itu kan itu dari ke ruangan secara fisiknya gitu. Kemudian dari mana lagi kita mau lihat misalkan dari bagaimana jumlah orang yang tertarik itu bisa dilihat di sini. Ada dari 4,7 bintang itu kan ada 84.000 reviewer. Iya. Berarti kan orang-orang berkunjung ke sana. Ya, bisa mengaitkan bahwa pergerakan orang ke sana seperti apa. Gitu. Oke. Baik, Pak. Mungkin ada lagi, Pak Gali. Mungkin yang lain apa kita mau coba ke tempat lain misalkan? Gini, kalau Candi Borobudur kan memang sudah situsnya internasional ya, situsnya Indonesia, Betul. tapi sudah mendunia kan. Betul. Gitu ya. Kurang lebihnya kita nggak perlu, misalnya kita mereview sedikit aja sudah kelihatan memang. Betul. Kenyataannya seperti itu kan gitu Yeah. ya. Sekarang ini kan di Pasuruan kan juga ada Pak, Yeah. ada situs ya. Ya, Di Pasuruan itu di Candi Jawi misalnya. misalkan Candi Jawi. Oke, Candi Oke. Jawi ya. Kita coba ya, kita bareng-bareng mau coba ya. Oke, ini saya keluar dulu ya. Ya. Oke, kita Ke cari ya tampilan awal Ya. Google Maps, kita Candi. Candi Candi Jawi. Jawi.
Candi Jawi. Nah, ini ada nih. 14 km ya Bu Ya, dari kita 14 tepatnya. kilometer. Ya. Betul. Kita lihat di sini. Ya. Oke. Nah, di sini bisa lihat juga ya bagaimana tadi misalkan kalau di konteks keruangannya bagaimana ya. Ternyata di lingkungan itu ada makam Mbah Wali, makam juga ada. Kemudian bagaimana menghidupkan ekonomi di sana gitu. Jadi kan kita belajar ruang, tapi kita belajar ekonomi, kita belajar historis juga. Bagaimana tadi kita kan di Borobudur juga ada tentang sejarah singkatnya. Iya, ternyata di sini juga reviewnya nggak kalah dengan Candi Borobudur, 4,5 Iya. ya. 4,5 walaupun reviewnya dari hanya sebatas 1.700 orang. 1.700 ya. Ya, tapi 1.700 banyak kan Bu kalau dikumpulin ya. Lumayan. Iya. Lumayan. Ini memang lumayan terkenal nih situs Iya. Candi Jawi ini di Kabupaten Pasuruan. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Oke Pak, itu candi ya. Iya. Sekarang begini Pak. Kemarin itu kan saya mendengar berita tentang Semeru lah misalnya. Iya. Kan beberapa hari ini intensitas hujannya kan tinggi, Iya. hujannya kan tinggi. Itu kemarin-kemarin ini Jadi di sana kan erupsi. masih baru erupsi. Apa ada kaitannya? Terus kan saya pengen melihat gitu kondisi di sana itu seperti apa. Kejadian setelah erupsi, kami komunitas pekerja seni Kita coba cek deh satu-satu. Berarti satuannya fit ya, Iya. FT. Ya. Fit. Putar-putar deh. Putar-putar. Mapsnya dengan dua tangan, dua jari.